Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Yatul Hajroh, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023. Sekaligus sebagai guru madrasah Mapel Akidah Akhlak di MTS Al-Istiqomah Banyu Putih Kabupaten Batang. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi pokok taat dan ikhlas di kelas 7C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita pelajarannya akidah akhlak. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semua? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru absen dulu. Adinda Suci Fitriani, Aisyah Vera Wulandari, Amelda Oktaviani, Nur Alifina, Vina Husna Sabila, Vina Nailatul Izza, Hana Naila Ningrum, Isna Inaro, Karimatuz Zulfa, Mulia Ainur Rahma, Millati Qurratul Ain, Nabila Rahma Saputri, Nabil Kis Ayuro, Nurul Hidayah, Nurul Maulida, Ririn Cahyaningrum, Royhana Fatma Dewi, Royhani Fatma Dewi, Taurisita Prisyasal Sabila, Fani Rizkia Felda, Zain Nafisa, Nafisa Arifatul Khorida, Sifana Khamsa Ashifa. Oke, setelah berangkat semuanya, seperti biasa kita akan membaca surat pendek. Membiasakan membaca surat pendek di awal pembelajaran. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, kita biasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bendera
berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah Bendera lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Silakan duduk. Oke, untuk diagnosis awal, Bu Guru akan menampilkan 2 foto untuk kalian cermati. Coba dari foto atau gambar ini apa yang kalian lihat atau apa yang kalian amati? Apa? Macet. Apalagi? Tidak taat peraturan. Di mana tidak taatnya? Oh iya, berhentinya di sini ya. Seharusnya kalau berhenti di mana? Di belakang zebra cross. Sehingga orang yang lewat ini kan ada tempatnya sendiri. Apalagi? Ini benar apa tidak kalau sudah lampu merah harus berhenti? Sudah apa belum? Ini kan berhenti semua nih. Sedang lampu merah. Sudah apa belum? Sudah, cuma tidak taatnya tidak di garis sini ya. Terus lagi gambar satu lagi. Coba apa yang kalian lihat di sini? Taat peraturannya di mana? Ya, berhenti di belakang zebra cross, betul. Terus apa lagi? Ayo. Oh, mempersilakan orang lewat dulu. Walaupun ini orang lewatnya seorang apa ini? Seorang nenek-nenek. Jalannya cepat apa tidak? Lambat. Itulah arti dari sebuah kesabaran dalam menaati peraturan. Nah, dia begitu sabar tuh lihat sampai nongkrong, sampai turun ya kan? Begitu sabar menanti sang nenek ini untuk lewat seperti itu. Nah, baiklah, itu adalah materi yang akan kita ajarkan untuk hari ini. Sebelum kita menuju ke materi, coba kalian. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturanlah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku.
Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerja sama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious! Kenapa? Ya tidak akan berhasil. Kalian di sini niatnya untuk menuntut ilmu. Dengan cara apa? Kalian dibantu oleh para pengurus, oleh para ustadz, oleh para pimpinan untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di pondok ini. Baik itu di sekolah, di pondoknya, itu harus dengan peraturan. Seperti zaman dahulu, sebenarnya peraturan itu tidak dibuat, tapi sudah natural, sudah alami, harus ada. Kenapa? Karena di zaman dulu aja kan tidak ada orang membuat tulis, tidak, tapi mereka sudah terbiasa, sudah sudah melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Oh, seorang perempuan itu harus seperti ini, seorang laki-laki itu harus seperti ini. Nah, itu adalah suatu peraturan, cuma zaman dulu tidak tertulis. Makanya tadi ada beberapa negara yang tidak memiliki peraturan seperti Belgia, Somalia, yang tanpa peraturan akhirnya apa? Warganya semakin bercerai-berai, ya kan? Yang lemah ya ditindas, yang kuat yang merasa memiliki kekuatan sehingga bisa menindas, seperti itu. Makanya peraturan itu penting, bukan untuk siapa, tetapi untuk kita sendiri, supaya dengan adanya peraturan hidup kita menjadi harmonis, menjadi nyaman, aman, kemana saja kita pergi bisa santai karena udah merasa aman, seperti itu. Oke, itu adalah pemantik. Untuk tema kita kali ini adalah tentang taat dan ikhlas. Dengan alur tujuan pembelajaran yang pertama, menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, tobat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pengertian, contoh dampak positif sifat ikhlas, taat, khauf, dan tobat. Yang keempat, menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, tobat dalam fenomena kehidupan. Oke, untuk materi yang pertama kita tentang taat. Taat itu berasal dari bahasa Arab yang awalnya adalah to'a, yati'u, to'atan. To'a fi'il apa? Fi'il madi. Yati'u fi'il mudhari. To'atan isim masdar, betul. Berarti to'atan itu adalah isim masdar dari kata to'a, yang artinya apa? Artinya adalah setia. Taat itu setia, tunduk, dan patuh. Berarti orang
yang taat itu artinya setia, tunduk dan patuh. Dan taat menurut istilah adalah mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Jadi secara istilah segala sesuatu perintah atau peraturan yang ada itu sebenarnya sudah disepakati secara bersama-sama, tidak secara sendiri. Kemudian taat kepada Allah, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini pertama kali kita yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah, karena Allah adalah Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita semua dan segala alam isinya. Makanya kita harus mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, taat itu ada dalilnya, bukan hanya sekedar harus taat aja, tapi ada dalilnya. Setiap mukmin wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini bunyi suratnya. Nanti kita baca bareng-bareng. Ini baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallah. Ikhlas apa? Membantu teman apa? Oh, membantu teman membawakan makanan, makanya Mila dikasih makanan seperti itu. Ikhlas tuh bukti pahala langsung dari keikhlasannya Mila membawakan makanan temannya sehingga dia dapat makanannya, itu langsung Allah memberikan pahala langsung. Yo, apa lagi? Kamu pernah melakukan apa? Merasa ikhlas teman. Yo, ngapa? Ayo. Ya. Apa? Membantu apa? Pernah melakukan apa? Atau pernah disuruh Kang Lisin apa? Apa malah? Menolong apa? Oke, ya. Menolong teman, menolong pengurus ketika sebenarnya tidak harus diperintah pun sejenengan sudah merasakan harus ikhlas dengan sholat berjamaah tepat waktu, mengaji, berangkat tepat pada waktunya ketika sekolah, itu termasuk ikhlas juga. Nilai-nilai positif dari perilaku ikhlas. Yang pertama, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, menumbuhkan motivasi yang kuat, mendapatkan ridho Allah, amalnya diterima oleh Allah. Nah, jika kita ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah. Membiasakan perilaku ikhlas. Kita sudah terbiasa nggih, sholat jamaah ya kita harus ikhlas itu. Selalu ingat pentingnya ikhlas, karena amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas akan sia-sia dan rugi. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan di sini, baik ketika pembelajaran di sekolah, baik pembelajaran di pondok, itu harus ikhlas, karena jika tidak dilakukan dengan ikhlas maka akan sia-sia dan merugi. Tetap melakukan ibadah walaupun mendapat celaan dari orang lain. Hendaknya ibadah yang kita lakukan diniatkan semata-mata hanya karena Allah dan mengharap ridhonya, jangan karena ingin dipuji orang. Jenengan rajin bersih-bersih, pengen di alem karo Kang Lisin, ya, pengen di sayang karo Kang Lisin, jangan. Tapi nek jenengan bersih-bersih itu niatkan karena Allah. Tidak merasa bangga jika perbuatannya dipuji orang. Jika sudah ternyata dibilang rajin, dibilang pinter, dibilang manis, dibilang harus tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bangga karena dipuji. Oke, untuk lebih meningkatkan kemampuan jenengan semua, Bu Guru akan mengasih LKPD. Yang pertama nanti pernah sikap, dilihat dari jenengan sikap selama sehari-hari. Yang kedua diskusi kelompok. Nah, Bu Guru akan membagi 1, 2, 3, 4 kelompok. Nanti kita akan mendiskusikannya. Terus kemudian ada asesmen harian, tugas terstruktur yang biasa nanti dikerjakan sebagai tugas di rumah, di pondok, tugas praktikum dan tugas TTS. Untuk yang pertama tugas sikap sudah Bu Eni nilai, nanti
Yang kedua ini ada diskusi. Baik, kita akan lakukan diskusi. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Yuk, perbaris saja. Kelompok 1 silakan dibuat kelompok. Yuk, dibuat kelompok. Ini kursinya dimajukan 1, 3. Nah. Yuk, melingkar. Kelompoknya melingkar. Mejanya digabung. Nah, yang belakangan seperti itu. Sudah dibagi kelompoknya? Tugasnya yang pertama ini. Untuk diskusi kelompok yang pertama dilihat ada di sini ada kelompok pertama ada tata tertib sekolah, peraturan di sekolah. Lah ini kegiatannya untuk apa saja, jenengan berdiskusi diminta untuk menyebutkan perilaku yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan pada gambar di atas. Kamu kalau melihat tata tertib sekolah ini, apa yang harus kamu lakukan dan tidak kamu lakukan. Kemudian jelaskan solusi apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi. Nah ini kelompok 1 paham tentang ada peraturan tata tertib di sekolah. Kelompok 2 ada gambar apa ini? Peraturan lalu lintas, ada penilangan. Nah ini apa yang harus kamu lakukan dan tidak kamu lakukan serta jelaskan solusinya. Yang ketiga, kelompok 3 tentang apa? Nah ini adalah 3 orang yang melakukan kesalahan. Nah ini menurut kalian apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan solusi apa yang dilakukan sehingga tidak terjadi seperti ini. Nah ini yang kelompok 4 ada anak-anak sekolah yang bolos nih. Seperti ini apa yang kalian lakukan ini, boleh apa tidak, yang harus dilakukan dan tidak dilakukan agar tidak terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan. Silakan, waktunya 15 menit dikerjakan. Yuk, jangan lupa ditulis nama-nama yang ada di kelompoknya. Silakan. Nama-nama yang di kelompoknya. Kelompok 2 tentang apa tadi? Kelompok 2 tentang peraturan lalu lintas. Silakan. Apa ini? Kelompok 1 tentang apa tadi? Oh ini. Yang kelompok 3 ini akibat dari tawuran. Nah ini perilaku yang tidak baik. Kelompok 3, nah ini dihukum 3 orang itu, salah satunya ditelanjangi itu karena akibat dari tawuran sebagai siswa sekolah. Nah ini boleh apa tidak? Tulis namanya. Yang kelompok 4 tentang apa? Tentang bolos sekolah. Nah ini apa yang kamu lakukan?
Gimana? Sudah selesai? Waktunya udah mau habis? Sudah? Cukup ya 15 menit. Baik, untuk hasil presentasi silakan ditunjuk satu untuk ketua kelompok maju. Mulai dari kelompok berapa dulu? Mau kelompok satu dulu, siap? Oke, ya kelompok satu maju, nanti Bu Guru catat hasil diskusinya apa. Ya, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan presentasi taat terhadap sekolah. Terhadap sekolah ada sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman dan lancar. Adapun contoh sikap taat terhadap hukum di sekolah yaitu memakai seragam sekolah sesuai jadwal atau hari, datang dan pulang tepat waktu, memperhatikan guru mereka, menjelaskan, belajar dengan tertib di kelas, mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan, mematuhi saran tertib yang dilakukan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi untuk kelompok satu. Tadi apa? Contohnya seperti apa? Memakai sesuai ya. Terus yang kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelas 2. Peraturan lalu lintas. Tata tertib lalu lintas antara peraturan yang harus ditaati jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraan. Karena peraturan secara proteksi bagi seseorang yang melanggarnya. Kenapa anak di bawah 17 tahun dilarang bermotor? Anak di bawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki kestabilan yang alhamdulillah serta belum bisa menjaga emosi sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Atas saksi bagi pengendara kendaraan bermotor di bawah umur serta belum memiliki SIM, pengendara motor di bawah umur dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan
Oke kan